Baik, Bapak Ibu peserta pendidikan dasar, setelah kemarin Bapak Ibu mengikuti sesi sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas sesi tentang perubahan pola pikir. Kemarin Bapak Ibu sudah diberikan tugas ya untuk merangkai permainan kata. Monggo silakan dibuka hasilnya seperti apa, nanti kita bahas bersama. Nah, kemarin kan Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk merangkai kata. Yang pertama ada 5 kata, yaitu nasib, tindakan, karakter, pikiran, dan kebiasaan. Bapak Ibu sudah merangkai ya. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana? Nah, kalau pola pikir kita mendahulukan kebiasaan, maka kita akan cenderung terkukung oleh kebiasaan masyarakat yang sudah terpola dan terkristalisasi. Jadi tidak kritis, karena kebiasaan buruk akan menyulitkan hidup. Nah, tradisi menjadi pembenaran, contohnya sabung ayam dalam ritual adat itu dijadikan pembenaran bahwa ini boleh karena ini adat, tapi di situ ada judinya, seperti itu. Nah, makanya kalau seandainya pola pikir kita mendahulukan kebiasaan, maka sekali lagi kita akan terkukung oleh kebiasaan masyarakat yang sudah ada, tidak akan maju kita. Yang kedua, jika yang didahulukan adalah tindakan, makanya itu sifatnya hanya asal kerja saja. Contohnya seperti gambar di tampilan ini. Di sini dia melakukan kegiatan yang menimbulkan percikan api, padahal di sampingnya ada tabung gas. Jadi dia tidak berpikir panjang, hanya melakukan tindakan yang penting kerjakan dulu, tapi tidak melihat apa yang akan timbul atau persoalan yang akan timbul saat ini terjadi. Seperti ini. Makanya kalau hanya mendahulukan tindakan, kita tuh hanya asal kerja tanpa ada analisa yang mendalam. Yang berikutnya, jika kita lebih mendahulukan nasib, maka yang terjadi yaitu kita pasrah pada keadaan dan terjadi pembenaran. Wah, memang hidup itu sulit kok, seperti itu. Kemudian prinsip yang salah tentang nasib. Jadi kadang nasib ini wah sudah nasibnya, sehingga membuat kita terpuruk karena tidak mau berusaha untuk keluar dari kemiskinan, hanya berharap agar ada orang yang akan membantunya. Pasrah pada nasib, seperti itu Bapak Ibu. Ini jika kita mendahulukan nasib. Kemudian jika kita mendahulukan karakter, ya jawabannya seperti ini. Ya emang sudah dari sananya seperti itu kita. Jadi kita hanya mengutamakan sikap yang sudah seperti itu sejak lahir, tidak mau berubah, sulit untuk menerima hal baru, seperti itu. Tidak bisa menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman. Ini kalau kita mendahulukan karakter. Menurut CU, urutan sikap yang benar adalah seperti ini, yaitu pertama kita dahulukan pikiran, diikuti tindakan, diikuti kebiasaan, diikuti karakter, dan terakhir nasib. Penjelasannya sebagai berikut. Kenapa dari pikiran? Atau mulai dari pikiran? Karena kekuatan manusia itu muncul dari pikiran. Maka untuk mengubah hidup, kita harus mengubah dulu pikiran kita atau pola pikir kita. Yang kita terkungkung dengan pola pikir tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup, dan sebagainya, itu kita hilangkan. Kita menanamkan dalam pola pikir kita yang positif, bahwa kita bisa, kita mampu, kita sanggup, dan sebagainya. Setelah itu terjadi, diwujudkan dalam tindakan. Hidup sejahtera dan bahagia tidak akan terwujud jika kita hanya diam saja tanpa ada tindakan yang nyata sedikit pun. Jadi dikontrol oleh pikiran tadi, kita positive thinking, berpikir yang bagus, berpikir yang positif, kita lakukan actionnya dalam hal tindakan. Nah, setelah itu terjadi, tindakan yang baik tadi terjadi,
itu kita ulang-ulang terus, kita lakukan terus-menerus berulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contoh misalnya menabung, kita lakukan berulang-ulang dapat penghasilan, sisihkan tabungan dan sebagainya, berulang terus, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, pikiran yang diikuti dengan tindakan dan menjadi suatu kebiasaan akan merubah atau membentuk karakter kita. Jadi karakter kita akan terbentuk dengan sendirinya, bahwa kita adalah karakter orang yang rajin menabung, karakter orang yang rajin mengangsur dan sebagainya. Sehingga akanlah endingnya atau akhirnya akan merubah nasib kita. Jadi nasib itu bukan kita pasrah, tapi kita rubah sendiri dengan tahapan-tahapan tadi ya, dari merubah pola pikir kita, kemudian dilakukan dalam tindakan, kemudian diulang-ulang terus, yang akan menjadi suatu kebiasaan yang akan merubah karakter atau bentuk karakter kita, sehingga akan merubah nasib kita. Ini ada kata-kata bijak bahwa kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Jadi maksudnya kita hari ini, kita yang kita lihat hari ini diri kita, itu adalah hasil dari kita pikirkan yang dulu. Jadi hasil dari kita pikir dulu itu terjadi di saat ini, kita lihat di diri kita masing-masing. Kemudian ada lagi, Anda menciptakan alam semesta Anda sendiri ketika Anda mengikuti pikiran Anda. Ini kata-kata bijak yang bisa jadi pedoman kita untuk kita pahami, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kemarin juga ada PR ya, tentang permainan kata yang kedua ya. Ada tiga kata, kaya, nyaman, aman. Nah, kita bahas seperti yang tadi, kita bahas lagi satu persatu. Nah, mungkin dari yang saya tampilkan ini, mungkin ada jawaban Bapak Ibu yang seperti ini, dari nomor 1 sampai 6. Ada jawaban-jawaban seperti ini ya, pasti ada ya. Oke, mari kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, nyaman, aman, kaya. Nah, kalau kita mendahulukan seperti ini, nyaman dulu, aman baru kaya, ini biasanya kita tidak tahan banting. Artinya kita hanya mau langsung menikmati nyamannya saja, tidak mau mengikuti prosesnya. Akibatnya apa? Ya kita tidak akan pernah kaya, apalagi sampai nyaman seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, jika seperti ini kata-katanya susunannya, aman, kaya, nyaman, kita lihat seperti apa. Nah, ini berarti kita cenderung takut dan ragu-ragu dalam bertindak, yang akhirnya ya kita tidak akan kaya, apalagi nyaman. Yang berikutnya, aman, nyaman, kaya. Nah, pola pikir ini malah lebih parah dari yang tadi di atas tadi, yang kedua tadi. Jadi ketika kita kerja dengan sangat tekun gigih, dapat rezeki, langsung dinikmati, yang penting kita nyaman. Akhirnya kaya pun tidak akan tercapai. Yang berikutnya, nyaman, kaya, aman. Nah, di sini bahwa ini menunjukkan pola pikir orang yang cenderung kurang mau berusaha, tidak gigih, suka menghayal jadi orang kaya, tapi tidak mau berusaha. Akhirnya apa? Ya tidak akan kaya dan hidupnya akan selalu gelisah. Kemudian yang berikutnya, kaya, nyaman, aman. Ini lebih parah lagi. Begitu kaya sedikit, kekayaannya langsung digunakan untuk hal-hal yang enak-enak, lupa diri, lupa masa depan. Dia foya-foya, dihabiskan dan segala macamnya. Akhirnya apa? Ketika kekayaannya habis, masa tuanya menjadi sengsara. Jadi pola pikir ini seperti itu. Jadi lebih parah nih, lebih parah dari yang atasnya, lebih parah lagi. Artinya lupa diri kita. Dapat cake untuk yang sifatnya konsumtif, enak-enak, makan segala macam, dolan, pelesiran dan segala macam. Lupa untuk memikirkan masa depan.
Nah, yang berikutnya kaya, aman, nyaman. Nah, pola pikir yang demikian ini menentukan kegigihan seseorang untuk berusaha. Ini menurut CU yang paling tepat adalah ini. Jadi ketika kita tuh gigih dalam berusaha, kemudian setelah dapat itu kita amankan kekayaan kita dan ditabung, disimpan. Setelah terkumpul banyak sekian waktu, itu kita akan jadi nyaman karena kita punya modal yang cukup kuat untuk membangun suatu usaha, suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Sehingga apa? Akhirnya hidup kita akan menjadi aman, tentram, nyaman. Jadi Bapak Ibu, pola pikir kita harus dibentuk seperti ini. Kaya, aman, nyaman. Kita dapat uang dari hasil usaha kita, kerjaan kita amankan dalam bentuk tabungan. Nanti tabungan bertumbuh menjadi banyak, itu dijadikan modal usaha untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, inilah pola pikir kebiasaan lama yang perlu kita hilangkan seperti ini Bapak Ibu. Bahwa kita merasa nggak punya uang, nggak punya modal. Apakah demikian? Benar ini? Atau karena memang kita belum mampu mengatur keuangan? Kalau demikian, mengapa kita tidak mengatur dan menciptakannya sendiri? Tidak perlu nunggu dari orang lain. Nah, ini pola pikir kebiasaan lama ini yang harus kita hilangkan. Bahwa kita selalu merasa tidak punya uang. Kemudian hidup dari gali lubang tutup lubang. Ini juga kita tinggalkan kebiasaan lama ini. Pinjam untuk nutup pinjaman lain dan sebagainya. Kemudian pola pikir mengenai konsep menabung. Coba sekarang Bapak Ibu coba berhitung. Setelah Bapak Ibu misalnya bekerja selama 10 tahun ini, berapakah jumlah tabungan jenengan? Bisa dilihat. Adakah dari 10 tahun kita bekerja ini, berapa tabungan kita? Artinya kalau kita nggak punya tabungan sama sekali, berarti kita sudah masih memakai pola pikir yang lama. Tadi seperti yang kata yang di atas tadi, dapat uang, cake untuk kehidupan konsumtif, plesir dan sebagainya. Yang berikutnya, besar pasak daripada tiang. Ini orangnya inginnya terlihat kaya, tapi dia nggak sadar bahwa pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Karena dia tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ini orang yang jaga gengsi, tipikalnya seperti ini. Ya, inilah 4 inilah kebiasaan lama yang kalau kita jadi anggota credit union, anggota CU, ini harus kita tinggalkan. Pola pikir yang demikian ini kita tinggalkan. Kita masuk ke dalam pola pikir yang baru. Nah, adalah tadi permainan 2 kata tadi, permainan 1, permainan 2. Inilah sebagai anggota CU Credit Union, kita mulai memakai pola pikir kehidupan atau kesadaran yang baru. Yaitu tadi kontrol pikiran kita yang positif, pikiran kita baik-baik. Kemudian itu kita lakukan tindakan yang baik itu kita lakukan, kemudian kita ulang hingga jadi kebiasaan. Dan itu akan merubah karakter kita dan akhirnya juga merubah nasib kita. Sama dengan yang kaya, aman, nyaman. Ini pola pikir kita rubah menjadi demikian. Ini ada kata-kata, sekali-kali cobalah lakukan sesuatu secara berbeda dengan pola pikir yang baru. Kita harus berani merubah, berani mencoba, berani melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dengan pola pikir yang baru. Mulailah menciptakan modal sendiri.
Karena orang miskin hanya dapat terbebas dari keadaannya jika dia sendiri yang membebaskan dirinya, bukan orang lain. Jadi kalau kita miskin, merasa kita masih miskin, kita sendiri yang bisa merubah hidup kita, bukan orang lain. Jika kita dapat pinjam untuk konsumtif atau konsumsi, kenapa kita tidak dapat meminjam untuk modal atau ditabung untuk menambah aset kita? Selama ini kita bisa pinjam untuk modal konsumtif lah, untuk konsumtif lah, beli apa, beli ini, beli TV, beli kulkas dan sebagainya. Kita bisa. Coba kan dibalik, kita pinjam, tapi untuk produktif atau untuk ditabung, menambah aset kita. Di sini kan ada produk seperti ini yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Yang berikutnya, kita dapat memanen, tapi lebih dulu kita harus menanam dan memeliharanya dengan usaha dan kerja keras. Ini filosofi petani ini. Ketika kita mau panen, berarti kita harus mulai dari menanam benih, memeliharanya dengan usaha dan kerja keras, sehingga nanti kita ketika pada titik tertentu hasilnya kita bisa menikmati atau memanen. Dengan modal sendiri, kita akan terbebas dari kebiasaan gali lubang, tutup lubang. Kemudian yang kedua, mulailah dengan membangun kebiasaan menabung. Bapak Ibu, silakan sisihkan pendapatan Bapak Ibu untuk ditabung mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan menabung itu kita anggap suatu kewajiban. Jangan menunggu sisa dari pendapatan. Bangunlah kebiasaan, yaitu pendapatan, dikurangi dulu tabungan, baru sisanya untuk yang lain atau konsumtif atau apa. Yang keempat, sisihkan minimal paling tidak itu 10% dari pendapatan kita yang kita terima, baik dari gaji, dari usaha dan sebagainya, untuk disimpan atau ditabung di kredit union. Yang kelima, mulailah kita bangun kebiasaan untuk hemat. Artinya kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana yang keinginan, sehingga kita bisa membedakan. Jadi kita bisa melakukan penghematan pengeluaran yang tidak semestinya. Kemudian mulailah kita merancang masa depan. Jadi 5 tahun ke depan kita mau seperti apa sih? Kita mulai rancang. Terus 10 tahun ke depan kita mau merancang apa lagi sih untuk perubahan yang terjadi di keluarga saya. Nanti 10 tahun ke depan keluarga saya mau seperti apa sih? Dan berikutnya sampai 15 tahun ke depan bagaimana keadaan rumah saya, pendidikan anak saya, usaha saya. Mulailah kita rancang dari saat ini juga. Kita mulai berpikir merancang masa depan kita. Kemudian mulailah merancang usaha sendiri atau wirausaha. Bapak Ibu bisa lihat apa minat jenengan dan usaha produktif apa yang bisa jenengan kembangkan untuk menjawab peluang ini. Nanti Bapak Ibu yang bisa menggali sendiri. Oh, saya punya minat masak, kembangkan usaha kuliner. Buat kuliner, produk-produk kuliner dan sebagainya. Nah, dan pikirkan bagaimana Anda mengembangkan usaha yang ada. Kita pikirkan bagaimana caranya nanti. Dan terakhir, manfaatkan fasilitas pinjaman produktif yang ada di CU Grido Raharjo. Jadi Bapak Ibu mulai merancang ingin usaha apa, kemudian minatnya di bidang apa, usaha apa, terus dipikirkan pengembangannya seperti apa nanti, dipikirkan juga tantangannya, peluangnya, ancamannya usaha yang akan dibangun itu. Setelah itu terjadi, yang sudah dapat gambarannya, manfaatkan pinjaman produktif yang ada di CU. Nah, sekarang pada akhir kesimpulan tentang pentingnya pola pikir ini. Mengapa? Karena pola pikir sangat menentukan bagaimana nasib hidup kita.
Lalu kita tergantung pada takdir atau nasib, maka akan membuat kita semakin lemah. Jika kondisi masih sulit, coba Bapak Ibu, ubahlah pola pikir kita. Kita mulai ubah. Di sini bukan soal tidak punya uang, atau tidak punya modal, atau tidak punya warisan, atau tidak punya keterampilan, atau yang lainnya. Jadi soal tidak punya modal, nggak punya warisan, nggak punya keterampilan, itu bukan soal di sini. Sumber dari segala masalah adalah pola pikir dan kebiasaan lama kita. Tadi di depan saya disampaikan semua, apa saja kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan, dan pola pikir baru apa yang harus kita lakukan. Inilah kesimpulannya tentang pentingnya pola pikir. Jadi bukan soal kita nggak punya modal, nggak punya warisan, nggak punya keterampilan, tidak. Ubahlah pola pikir kita. Kita bisa, kita mampu, kita tindakan, lakukan, berulang-ulang jadi kebiasaan, menjadi karakter yang akhirnya akan mengubah nasib hidup kita. Demikian Bapak Ibu tentang materi perubahan pola pikir. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa jelas diterima, dan selanjutnya nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Demikian materi tentang pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Amin.